Welcome back in my channel, in Revolveri Channel. Merdeka. Pertama-tama kami ucapkan minal aidin wal faizin bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin dari kami, kru Revolveri Channel. Selamat berjumpa kembali dan selamat telah merayakan Hari Raya Idul Fitri setelah 1 bulan kita berpuasa. Ngomong-ngomong, kali ini saya akan membahas tentang kemana sih larinya uang-uang hasil korupsi yang berhasil diungkap oleh kawan-kawan penyidik, baik yang sudah naik dan kemudian diputus atau yang masih dalam proses penyidikan. Kemana larinya uang-uang tersebut? Kemana aliran dana uang-uang tersebut dialirkan? Di balik pengungkapan berbagai kasus korupsi yang ada di Indonesia. Lalu sebenarnya berimbang atau tidak tentang berapa pengungkapan, nilai korupsinya, serta berapa yang kemudian berhasil disita oleh negara. Dalam hal ini tentunya dalam putusan setiap kasus korupsi kan ada ya, merugikan keuangan negara sekian, kemudian disita oleh negara sekian. Harusnya kan ada putusan tersebut dalam sidang-sidang kasus korupsi yang ada di Indonesia. Nah, kali ini yang jelas, apakah kemudian nilai itu sesuai atau tidak? Jika tidak sesuai, ada apa yang sebenarnya terjadi? Di mana titik lemahnya? Sehingga tidak bisa mengungkap seluruhnya dan kemudian mensita paling tidak ya separuh lah atau 2/3 dari uang hasil jarahan korupsi tersebut. Karena kita tahu semua sebenarnya tanpa penyitaan aset dalam putusan pengadilan ada yang dinamakan disita oleh negara dalam sebuah putusan hukuman kepada koruptor. Jangan lalu kemudian kita berkelit bahwa karena belum ada undang-undang sita aset, itu bukan sebuah halangan untuk membekukan aset para koruptor. Harap diingat nih teman-teman. Dari yang terbesar dulu, ada kekurang cepatan dari pengungkapan dana tersebut. Namun kemudian kalau kita cermati bersama dialog antara Profesor Mahfud dan Profesor Renal Kasali di podcastnya, mari kita dengarkan cuplikan-cuplikan tersebut. Fufu Fafa ditutup dengan Judol, ditutup Judol lagi lain. dengan kasus Tom Lembong, ditutup dengan kasus Roni Tanor, ditutup lagi pagar laut. Pagar laut. Lalu sekarang ada Pertamina. Jangan-jangan ini saling tutup. Sekarang Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil lagi. Belum lagi kasusnya Hasto. Iya. Tutup begitu. Nanti endingnya gimana? Endingnya akan happy ending atau gimana? Nah, Pak? itulah yang saya katakan. Kita masih menunggu. Ini ini sekarang banyak korupsi yang diungkap, dan itu bukan korupsi yang terjadi di era Pak Prabowo kan, yang lalu semua ini, sehingga itu dianggap sebagai bagus juga Pak Prabowo. Ini banyak kasus 2018 sampai 2023 Iya. Kalau yang dulu kejaksaan tidak bilang bisa dibuka, sekarang dibuka. Pagar laut itu dibuka oleh Pak Prabowo.
Pertamina dan lain-lain lah Pak Prabowo yang buka, Judol dan sebagainya. Tapi ini semua masih berhenti di tengah lah ini. Sudah jalan, kok melibatkan si A, si B lah, belok lagi nih. Belok lagi. Ya. Lalu yang jadi korban siapa? Mereka yang apes saja. Pak Prabowo melakukan ini kan bukan karena pemberantasan korupsi, tapi karena ingin mengganti pemain. Oh, dulu ada mafia ini. Yes. Ini karena ini sudah ada pemerintahan baru, mafianya ganti dong. Artinya pelaku usahanya, ya, gitu. Atau pemain-pemain yang bisa mendapat keuntungan itu. Yang sudah jelas menurut public common sense, gitu ya. Common enemy. Iya, sudah common enemy ini. Kenapa dia dilindungi terus? Kok tidak dilepas saja? Gitu. Saya tahu kalau kejaksaan itu kalau dilepas itu diambil, Pak. Ya, saya tahu apa psikologinya di kejaksaan itu. Kalau presiden minta ini dibuka, gitu, buka, Pak. Tapi kalau presiden tidak, nah ini menahan diri juga meskipun secara hukum harus dibuka gitu. Dan itu gejala seperti itu sudah banyak. Saya bersama mereka itu udah lama, jadi mereka untuk hal-hal begitu tuh sangat pandai gitu ya. Asal presiden juga mendukung gitu. Saya pengalaman dengan kejaksaan membongkar banyak kasus itu kan, saya tahu bahwa ada pengaruh-pengaruh politik yang bisa menyebabkan Kejaksaan Agung itu kencang atau Kejaksaan Agung itu lambat atau Kejaksaan Agung bahkan belok. Itu politiknya di mana? Dari partai atau dari orang per orang atau hubungan orang-orang? Bisa dari partai, bisa dari orang per orang. Bisa dari atas, bisa dari bawah. Bisa dari atas, bisa dari bawah. Jadi masuk begini, misalnya satu kasus nih, Kejaksaan mengatakan ini, wah ini masuk. Tetapi kadang-kala ini tidak segera diumumkan karena nunggu isyarat istana. Saya tahu ada yang begitu dulu, sehingga saya datang. Loh ini kalau ditunggu-tunggu, biasanya dianggap pemerintah melakukan perintangan terhadap penegakan hukum. Ini semakin menambah besar pertanyaan kita. Kembali tadi sudah saya ungkap, sesuaikah nilai jarahan para koruptor tersebut dan kemudian hasil sitaan dari jarahan tersebut? Apabila tidak kan tentunya harus dibenahi lagi, ada apa ini? Dan terus terang saja, pengungkapan tersebut saya harap dari PPATK ikut berperan aktif dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi. Karena menurut pengamatan saya, barangkali ini salah ya. Pengungkapan aliran dana itu hampir tidak pernah disajikan. Dan siapa yang bisa mengungkap aliran dana? Tentunya dari lembaga PPATK. Ini saya soroti lebih tajam tentang lembaga PPATK tersebut. Ada apa sebenarnya kok tidak cepat segera mensajikan? Karena apa? Karena seluruh aliran transaksi di Indonesia itu ada di wilayah PPATK, dan kita ketahui bersama bahwa NIK telah terkoneksi dengan sistem manajemen perbankan serta Dirjen Pajak. Ini untuk memudahkan aliran-aliran transaksi untuk menghitung pajak dan lain sebagainya. Itu kan bisa dioptimalkan tentang pengungkapan aliran dana hasil jarahan para koruptor. Ataukah para koruptor itu kemudian dalam mendelegasikan uang jarahan tersebut tidak melalui transaksi perbankan? Tapi ini juga suatu hal yang kecil kemungkinannya. Misalkan saja yang baru-baru ini diselidiki, yaitu kasus Pertamina yang ternyata mencapai 1 kuadrat triliun. Ini dimulai dari tahun 2015.
Mungkinkah uang sebanyak itu tidak pernah melalui aliran transaksi keuangan perbankan? Karena apa? Uang itu sangat besar nilainya. Tidak mungkinlah tidak pernah melalui transaksi keuangan perbankan. Uang 1.000 triliun itu coba kita bayangkan kalau rata-rata setiap kabupaten kota di Indonesia ini APBD murninya 3 triliun, berapa kabupaten kota yang kemudian bisa menikmati tambahan APBD untuk kemudian membangun daerah-daerah tersebut dari uang hasil jarahan korupsi di Pertamina. Ini yang masih dalam kasus penyidikan dan penyelidikan. Yang sudah terungkap mega korupsi lagi, yaitu korupsi timah yang hukumannya sudah diputus, yang dilakukan oleh Harvey Muiz dan teman-teman. Terungkap bahwa sekitar 75 triliun. Lalu Harvey Muiz katanya hanya menerima 420 triliun dan Suparta 4,5 triliun. Ini baru berjumlah 5 triliun. Andai kata kemudian misalkan benar apa yang dikatakan itu, kemana sisanya? Kemana dana itu mengalir? Uang sekian kan sangat tidak mungkin kalau kemudian itu berbentuk uang cash semua. Berapa kontainer uang tersebut? Dan bagaimana cara perpindahan uang tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain? Karena tidak mungkin dong uang sebanyak itu disimpan di satu titik saja. Ini saya kira hal-hal yang sangat kemudian membuat keanehan tersendiri dari pengungkapan kasus korupsi. Kemana dana-dana itu menguap? Ini harus dipertajam lagi bagi pemerintahan Pak Prabowo ini, apabila memang dia concern dan serius mengungkap kasus-kasus korupsi sampai ke akar-akarnya. Artinya apa ke akar-akarnya? Artinya sampai kemana saja aliran dana korupsi tersebut mengalir. Ini harus clear dulu. Karena apa? Pemerintahan Prabowo ini kan melakukan langkah efisiensi yang kemudian berdampak luas. Di satu sisi pengungkapan aliran dana ini berjalan remang-remang. Saya kira marilah PPATK berperan lebih aktif lagi. Kenapa penyajian data tersebut tidak langsung cepat bisa disajikan? Karena seperti misalkan ya kasus Pertamina, ini kan sudah dari 2018 sehingga sangat dimungkinkan ada aliran-aliran yang mencurigakan sejak tahun itu. Harusnya PPATK segera melaporkan dan memberi misalkan tanda notis khusus lah tentang si X ini yang kemudian bertransaksi secara meragukan, sehingga begitu terjadi ada permasalahan, ada kasus, sehingga tetap bisa memberi masukan kepada teman-teman
penyidik, ini Pak aliran dananya dari si X tersebut. Harusnya itu kan yang dilakukan. Sehingga apa? Pengungkapan ini bisa lebih cepat dan lebih efisien, sehingga penyelamatan uang negara bisa dilakukan lebih cepat. Dan yang kita harapkan bersama kan tentunya juga lebih banyak duit yang bisa berhasil diselamatkan. Ada apa ya sebenarnya? Karena korupsi di sebuah sistem itu kan tidak berlangsung tiba-tiba. Tidak berlangsung seketika. Ataukah ada apa ya? Sebenarnya kan bisa saja ini, jika memang kita berniat loh ya, pihak intelijen, pihak kejaksaan, dan pihak kepolisian, harusnya sudah ada informasi ini lebih dahulu tentang aliran dana-dana yang mencurigakan. Karena apa? Kita ingat waktu rame-ramenya terorisme, begitu cepat dana-dana itu berhasil dibekukan. Dana-dana para teroris yang masuk ke Indonesia itu cepat sekali berhasil diblokir. Pertanyaannya adalah, kenapa uang jarahan hasil korupsi ini tidak begitu cepat untuk kemudian diblokir? Ataukah negara ini semua sudah terlibat di dalam rangkaian besar korupsi yang berjalan selama ini? Mohon ini usulan kami dan masukan kami diperhatikan, bahwa percepatan pengungkapan aliran dana hasil korupsi harus segera dilakukan. Karena apa? Itu bisa menselamatkan keuangan negara yang lebih besar dan kemudian menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Ya, misalkan tadilah kita kembali di awal, uang 1 kuadrat triliun itu sangat berarti bagi negara ini. Sekian kali ini dari Revolver Channel. Merdeka!